Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 135. Enggak. Hati wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 135 ini menjelaskan bahwa kesombongan orang Yahudi dan Nasrani terkait dengan yang pertama di ayat 111, bahwa dia mengatakan orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ada yang masuk surga kecuali golongan Yahudi. Orang Nasrani mengatakan sama, gitu. Tidak ada yang masuk surga kecuali golongan Nasrani. Nah di sini lanjutannya ayat ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dia mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara, jadilah kamu sebagai penganut agama Yahudi, wan nasara atau Nasrani, gitu. Tahtadu niscaya kamu akan mendapat petunjuk dari ini. Jadi kon lek kepindho oleh petunjuk iku mlebu nang Yahudi, pelajaran ikutono ajaran Yahudi dan Nasrani atau Nasrani jare. Maka jelaskan Muhammad itu, kul katakanlah kepada mereka, bal tidak, bahkan millata Ibrahim hanifa, aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, padahal dia itu mengatakan, dia si orang Yahudi Nasoro itu, kalau di ayat 130 surat Baqarah ini, itu Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Karena itu, oh enggak, aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim itu yang lurus, Hanifah, lurus. Jadi tidak nang Yahudi, tidak nang Nasoro. Wa makana minal musyrikin, dan bukan golongan wong musyrik sing menyekutukan Allah. Lurus kenceng wis ora tolah-toleh, hanya cuma kepada Allah. Itu. Gak mengikuti cara akhlaknya tidak seperti Yahudi, cara bergaulnya tidak seperti Yahudi Nasoro, dan tidak juga cara keimanannya tidak seperti musyrik dan sebagainya. Itu lurus itu. Wa makana minal musyrikin, dan bukanlah dia itu Ibrahim itu dari golongan orang yang musyrik. Nah, baru jelaskan ini. Baru Allah menjelaskan. Apa kok koyo ngono? Sakjane sing gak bener itu adalah tuntunan yang tidak benar, itu adalah tuntunan Yahudi dan tuntunan Nasrani musyrik itu. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah kepada hei orang yang beriman, katakan kepada mereka itu, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan pada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Quran, wa ma unzila ila Ibrahim, dan pada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang diturunkan Nabi Ibrahim? Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu diterangkan di dalam apa isinya, itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu apa? Itu dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, itu dijelaskan itu. Ya ta? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, marilah kubacakan surah berapa ini, apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu 1, ini 10 janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut konangan, takut kemiskinan. Gitu. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka anakmu itu juga. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, zina, baik yang nampak atau sembunyi. Gitu. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Kamu bunuh tanpa hak, melainkan kecuali dengan suatu sebab yang benar. Demikian itulah diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah wa auful kaila wal mizana bil qista la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Dan janganlah kamu dekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, artinya kamu kembangkan mereka itu gitu, hingga sampai dewasa nanti kembalikan. Dan sempurnakanlah takaran, ojo ngentiti timbangan, ngurangi timbangan gitu, atau meteran. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, jujur, yang baik ucapanmu itu, kendati pun ialah adalah kerabatmu, walaupun itu adalah dulurmu. Dan penuhilah janji Allah itu. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat ya toh? Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah itu. Iku wukuf Ibrahim, pesan Allah kepada Nabi Ibrahim ya toh? Itu ada 10 perintah itu. Lah itu ikutono, aku ini mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Ibrahim, Yusuf Ibrahim itu. Wa Ismail, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan Yakub, wal asbati, dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat. Wa Isa, dan Isa, ya Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbikum, begitu juga yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Semua aku percaya. Aku ini tidak milih-milih, semua percaya bahwa itu semua adalah utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah. Kitab suci mereka itu juga, dan Musa, Isa itu adalah ikut dari Allah. Ya, beda dengan kamu Yahudi. Kamu Yahudi ini tidak percaya, tidak mau dengan orang-orang Nasrani. Bahkan orang Yahudi ngilokno Nasrani. Orang Nasrani itu tidak benar, gitu. Pemahamannya tidak benar. Isa itu bukan Yesus, bukan bukan utusan Tuhan, dan bukan anak Tuhan. Itu anak lampoar, lek cara Jawa, tanpa bapak itu. Orang Nasrani juga tidak mau percaya dengan Yahudi. Jadi Yahudi tidak percaya dengan Nasrani, Nasrani tidak percaya juga dengan Nabi Muhammad. Nah, beda dengan Islam. Kita percaya semuanya itu dari Allah. Cuman untuk lokal koyok Nabi Musa, untuk orang Bani Israel. Loh, kenapa aku ada di Mesir? Ya, jadi ada di Mesir ingin mencabut dari cengkraman Fir'aun itu. Isa juga itu kitab Taurat untuk Bani Israel, kitab Injil untuk Nabi Isa, tapi Quran untuk rahmatan lil alamin semua. Ini sebagai rahmat ala alam itu.
La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka. Jadi kita tidak membenci dan tidak membenci kepada salah satu utusan itu sama. Kalau kita membencinya salah satu berarti kamu membenci semuanya, karena itu tuntunan sama dari Allah. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tuntunan itu sebenarnya sama. Cuma perkembangan dilihat, jadi tuntunan diberikan oleh Allah itu dilihat batas kemampuan si umat pada saat itu. Nah sekarang ini termasuk kita itu umat yang sudah dewasa. Jadi mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah itu bukan berupa material gitu loh, bukan tongkat sing iso itu, bukan kertas sing iso dadi wedhus dan lain sebagainya, itu tidak. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk kepada Allah semata. Itulah sebenarnya. Ini kelihatan bahwa kamu itu ajaranmu tidak benar. Dia menganggap koyok-koyok Allah itu Tuhan-Tuhannya mereka gitu. Ya tuh. Koyok-koyok begitu. Baru dilanjutkan ayat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu, maka jika kamu percaya, ya toh, orang Yahudi Nasrani itu percaya bimitsli dengan amantum bihi, apa yang kami imani, percaya sok apa sing aku imani ini, ya toh, faqadih tadau, maka mereka tidak maka mereka itu telah memperoleh petunjuk ini, petunjuk itu. Wa intawalau, dan jika mereka itu berpaling, fa innama hum fi shiqaq, berarti mereka dalam permusuhan. Lek kon berpaling berarti kon berada di dalam permusuhan. Apa musuh itu? Musuh sudah saya jelaskan bahwa musuh itu adalah sesuatu yang ingin mencelakakan, itu musuh. Atau jadi kau nak musuh itu katanya kayak api gak, jenenge musuh itu ingin mencelakakan itu. Jadi itu adalah kalau dia berpaling dari ajaran itu, berarti dia itu permusuhan dengan kamu, dia ingin mencelakakan kamu. Ya itu. Fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara kamu dari permusuhan mereka itu. Muhammad, ojo takut, sampaikan saja, Allah akan menolongmu. Wa huwas samiul, dan Allah Maha mendengar rencana mereka itu, alimun, lagi Maha mengetahui. Nah, itu semua keadaan itu. Nah, baru kelanjutannya ayat sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah, celupan Allah. Apa sih celupan itu? Celupan itu apa ya? Padha karo wenter gitu loh. Jadi ono putih ini dicelupno celep gitu. Itu warna itu sudah bisa meresap itu. Beda dengan dicat ini kan hanya cuma di luarnya saja. Tapi kalau dicelup begini ini, dicelupan itu maka itu iso meresap di puri-puri. Apa yang dicelup itu hatinya oleh Allah dicelup itu. Itu merupakan fitrah. Jadi manusia itu tidak akan bisa lepas daripada ingat fitrahnya itu. Sibghatallah, celupan Allah. Waman aksanu minallahi sibghah, dan siapakah aksanu yang lebih baik minallah daripada Allah sibghah, celupannya. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi semua manusia itu pasti butuh kepada Allah. Mengapa Pak Afid sekarang ini buktinya banyak orang yang tidak sholat, tidak mau ngaji, tidak percaya? Karena mereka masih sombong. Tapi suatu ketika nanti gelisah saja sudah bingung, gelisah saja, diberikan hati gelisah, gagal ini gagal, tidak ada larinya kecuali kepada Allah. Sampai itu loh, semua itu tahu Allah, semua kenal dengan Allah. Nah, kenapa sekarang banyak orang-orang yang mendukun dan lain sebagainya? Karena mereka tidak bisa melihat Allah dengan mata hati mereka, maka dia ingin menjadikan sesuatu sebagai lantaran jembatan menuju kepada Allah. Itu loh Pak. Itu bisa juga berhala berupa material, bisa juga suatu amalan itu menuju kepada Allah.
Memang benar amalan menuju pada Allah itu harus lewat amalan itu, tapi amalan yang yang diberikan dari Allah. Jadi ono karpet merah yang dibeberkan oleh Allah menuju pada Allah itu sebenarnya. Jadi tidak bisa kita sekarang dangdutan semoga apa yang kita lakukan ini sebagai tasakuran pada Allah diterima oleh Allah, tidak bisa coba. Jadi harus sesuai dengan tuntunan. Memang semuanya adalah merupakan jembatan menuju pada Allah. Tapi kalau dirupakan barang ini, akik ini bisa pengasian. Wah, sikus tidak karu-karuan tuh. Itulah sebenarnya demikian. Jadi manusia itu butuh karo Gusti Allah. Ya toh? Siapapun, bukan hanya orang Islam saja. Coba jenengan sambat. Ikulah sambat nang sapa? Allah, aduh, mulane kalimat Allah ku alif lam ha. Iku Allah ilang alipe kari lillah, si Allah. Ilang lame lahu, si Allah. Terus mari dijokok lami meneh kari hu. Iku delok mau sambat nang sapa iku? Aduh, iku ya Allah itu. Kalau sing disambat itu. Jadi semuanya itu ke situ. Ya karena kesombongan mereka lah itu jauh dengan Allah, kesombongan. Ya coba jenengan saiki delok jenengan tingali orang-orang yang sudah akan mati wis balik loro-loron mati apa meneh wis diberitahu mati koyok sapa Amrozi, ya itu kan sudah diputuskan mati akan ditembak tanggal ini. Semuanya itu takwa kabeh, kelambine takwa. Ya toh? Itu semuanya begitu gitu. Mulane kebanyakan dari situlah orang-orang yang lebih tua itu lebih dekat pada Allah. Coba sing nom-nom begidak ya toh? Sing lebih tua itu mesti sing eling karo Gusti Allah. Padahal sing mati dikek iku akeh sing nom. Ya toh? Kena pil koplo iku sing nom, sing tuwek gak. Ya toh? Ya itu. Lagi celupane Allah. Jadi manusia itu tidak akan bisa meninggalkan Allah, pasti dia butuh pada Allah. Oleh karenanya Allah sebelum menurunkan Nabi Adam ke dunia ini, apa yang diturunkan dulu? Apa yang diciptakan oleh Allah dulu? Masjid. Pasti kamu akan gelisah. Disitulah tempat kamu mengadukan persoalan kepada Allah. Itu. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah manusia itu menyembah. Nah, jadi ini kesombongan orang Yahudi lagi itu. Jari ini wong Yahudi begini. Jari ini wong Yahudi itu, hei kaum muslimin, kamu tahu, kami orang Yahudi dan Nasrani itu adalah ahli kitab. Dari orang Yahudi, nah, adalah ahli kitab. Jadi kiblatku ini, kiblat yang paling tua adalah Yahudi. Ya, iblat. Semua utusan-utusan Allah ini dari kaum Yahudi, ini Bani Israel. Hampir semua memang. Seandainya memang benar Muhammad itu Rasul, dari ini Yahudi, maka mestinya dia lahir dari kalangan Bani Israel. Ikut dari ini, dijawab oleh Allah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kul katakanlah kepada mereka, iki jawaban wong mukmin. Ojo menengah ngene. Saya sering itu, Pak. Saya sering. Sakjane yang harus dianut itu adalah orang Nasrani. Kenapa? Karena Ishak ini adalah yang pertama kali. Gitu loh. Jadi nikahi Nabi Ibrahim dengan Sarah itu Siti Hajar ini, Siti Sarah, ya Siti Sarah itu adalah nikah yang sah. Nah, nikah pertama yang mendapatkan anak namanya Ishak. Lah Ishak ini akan muncul akhirnya jadi Isa. Mestinya orang Islam itu mengikuti tuntunan Isa ini. No, itu prinsipnya mereka. Nah itu memang sintian. Nah, maka jawaban itu. Nah, katakanlah apakah kamu hendak memperbantahkan dengan kami fillah tentang Allah? Ya toh? Karena ia memilih seorang nabi dari kalangan Arab.
Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah iku Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bukan Tuhanmu saja, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Aku hambanya, kamu juga hambanya Allah. Walana a'maluna wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal ia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Itu hak Allah untuk memilih menjadikan Nabi Muhammad dari bangsa Arab menjadi utusannya. Itu hak Allah. Itu memang bisa juga terjadi karena Nabi Muhammad juga hambanya, kamu juga hambanya. Itu Tuhanmu, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Nah, oleh karena itu sudahlah. Itu dia nggak bisa jawab. Nah, wis gak usah. Saya ingin terserah kamu. Walana a'maluna, dan bagi kamu amalan kamu. Bagi kami amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan kamu. Wis, iku wis. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepada Allah lah kami mengikhlaskan tuntunan agama ini. Jadi kalau kita lihat jadinya perdebatan itu jawabannya tidak mengklaim kepada seorang. Kau niki salah, tidak ada jawaban. Setelah diterangkan itu adalah Tuhanmu, Tuhan kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Aku juga hambanya, hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Itu hak Allah memilih Rasul Nabi Muhammad dari orang Arab, itu hak Allah. Jadi kamu jangan mengatakan itu sudah gak bisa jawab dia itu. Maka setelah jawaban itu dia mengatakan, orang muslim ini mengatakan, itu amalamu, amalaku, amalaku. Aku hanya menyerahkan diri dan mengikuti tuntunan Allah. Jadi jawaban itu tidak menjelekkan seseorang. Ini loh Pak, tuntunan itu. Jadi kamu jangan menyalahkan semata-mata kepada orang lain, tapi terangkanlah kepadanya supaya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Gak kelihatan enggak? Salah kok nih kayak ngono salah. Nah, kalau kita kutip itu jangan salah. Jadi kalau tuntunan Quran jangan. Apakah yang semikian itu tidak lebih baik? Begitulah. Apakah begini ini? Bagaimana pendapatku kalau ini? Ini coba dilihat ini. Jadi tidak menyalahkan. Kalau kita kan senengan itu salah kok nih. Suara bener cara itu. Wah, ini jadi tidak ada permusuhan. Selalu menunjukkan baikan. Wah, baru lanjutannya ayat. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Am atau apakah takuluna, kamu hendak mengatakan, nah, ini yang pernah dikatakan itu, mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbato kanu hudan aw nasara, bahwa Nabi Ibrahim itu, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasara. Katakanlah Muhammad kepada mereka, antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Dari mana jenengan kok bisa mengatakan Allah? Dari kitab sucinya, dari Quran itu. Jadi coba dilihat di kitabmu. Kalau kitab Taurat itu ada di situ, mengatakan itu tidak. Allah, jadi apa yang disampaikan Allah melalui kitab suci inilah yang harus kita percaya, bukan pembicaraanmu. Di dalam kitabmu tidak diterangkan itu. Antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah? Itu. Waman azlamu mimman katama, dan siapakah lagi yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menyembunyikan. Kalau toh memang dari kitabmu ternyata berbeda, berarti kamu menyembunyikan kebenaran. Gak ono bedanya informasi itu. Tidak mungkin beda informasi yang disampaikan oleh Allah dari kitab yang kau bawa, dari Allah, Injil yang dibawa kepada Nabi Isa dan Quran. Tidak mungkin.
Karena itulah kamu menyembunyikan. Dan siapakah lagi yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menyembunyikan, merahasiakan, ya toh, merahasiakan syahadatan indahu, kesaksian yang terdapat pada kitab itu, minallah, dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Enak Pak. Diskusinya itu basuh, Masya Allah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat. Nah, mereka itu adalah umat yang lalu. Nah, ini disadarkan oleh Rasulullah. Perintah sampaikan Muhammad. Itu adalah umat yang lalu. Itu urusan mereka. Ya, laha ma kasabat walakum maka sabtum walatus aluna amma kanu yang itu orang-orang lalu yang demikian itu. Jadi apa yang telah mereka usahakan, bagi mereka apa yang kamu usahakan itu juga begitu. Itu akan mempertanggungjawabkan jawaban sendiri. Dan sekarang kamu, hei orang-orang Yahudi, orang-orang apa Nasrani, berhadapan dengan ini, kamu tanggung jawab sendiri. Sudah kami sampaikan itu penjelasan, terserah. Itu loh, itu. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Iya, aku tidak akan. Jadi itu tanggung jawab orang dulu yang mengikuti cara itu, yang merubah-rubah itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan itu. Dan kamu juga begitu tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Saya juga demikian sama. Jadi aku tidak akan tidak dimintai pertanggungjawaban kepada apa yang kamu kerjakan. Itu. Ya Allah, alhamdulillah sudah selesailah satu juz, ya dah, satu juz. Jadi ini ada pertemuan mulai dari dulu itu kira-kira 20 pertemuan, satu juz. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.